Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga sekaligus memotivasi kehidupan kita semua. Dan saya berharap dari setiap tayangan-tayangan video ini bisa memberkati dan juga mencerahkan kita semuanya. Karena saya berusaha untuk membahas firman Tuhan secara sederhana sehingga saudara bisa paham, saudara bisa mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan dan bagaimana saudara bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita. Nah, saudara, saat ini saya ingin membahas satu topik, yaitu bergaul atau berdoa, saudara. Bergaul atau berdoa. Kalau kita bicara tentang berdoa, tentu pasti kita sudah tahu berdoa itu adalah cara kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Kita berkomunikasi, cuman pada prakteknya kan kita harus jujur bahwa kadang-kala kita jauh lebih banyak bicara ketimbang kita mendengar apa yang Tuhan mau bicara tentang kita. Nah, jadi kalau kita bicara tentang doa, kalau orang selalu mengidentikan atau mendefinisikan doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, pertanyaannya adalah ketika engkau berdoa, adakah engkau memberikan kesempatan Tuhan untuk berbicara kepada engkau? Nah, itu bicara tentang doa. Kalau kita bicara komunikasi, masa sih kalau kita komunikasi kita hanya kita yang ngomong, terus yang lawan ngomong kita tidak pernah ngomong? Itu bukan komunikasi. Itu namanya saudara lagi pidato atau saudara lagi khotbah yang monolog, saudara. Nah, itu beda, saudara. Nah, jadi kalau kita bicara tentang berdoa, nah sebenarnya istilah yang tepat untuk kata berdoa itu apa? Karena kalau kita bicara komunikasi, tentu pasti ada hubungan timbal balik. Kita ngomong, terus yang kita lawan ngomong kita pun juga akan ngomong. Cuma selama ini kan pada prakteknya kita seringkali berkata doa itu adalah komunikasi, tapi justru jauh lebih banyak kita yang ngomong sama Tuhan ketimbang Tuhan yang berbicara dengan kita. Sedangkan kita selalu berkata doa itu adalah komunikasi. Nah, saat ini kita ingin belajar, saudara, dari satu tokoh yang bernama Henokh, saudara. Nah, kita tahu bersama Henokh itu adalah keturunan dari Adam, dan juga Henokh itu anak dari Metusala, saudara. Nah, kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasal yang kelima, saudara, dikatakan bahwa Henokh itu hidupnya singkat sekali, 65 tahun saja. Nah, ia memperanakan Henokh itu mencapai umur 365 tahun. 365 tahun Henokh itu ketika dia hidup bergaul karib dengan Tuhan itu 300 tahun. Jadi kalau kita bicara tentang berdoa atau bergaul, saya pikir yang paling tepat adalah apa yang dilakukan, diaplikasikan oleh seorang yang bernama Henokh, saudara. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, Henokh itu tidak ada sesuatu yang menarik yang dia buat, saudara. Tidak ada buat mujizat, tidak buat sesuatu yang wow yang ditulis Alkitab. Cuma dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang kelima, ini yang menarik buat saya, saudara. Dikatakan bahwa setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala. Dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan itu selama 300 tahun lagi setelah dia memperanakkan Metusala. Jadi Henokh itu umurnya, dikatakan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 5 ayat 23, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh itu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Lalu dikatakan bahwa dia tidak ada lagi karena dia sudah diangkat oleh Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, saudara, ada 3 pribadi yang diangkat hidup-hidup. Ada 2 manusia yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Pertama adalah Henokh, yang kedua adalah Elia, saudara. Nah, tidak mengalami kematian. Nah, itu yang terangkat hidup-hidup, saudara. Nah, jadi itu yang menarik. Saya tidak membahas Elia, tapi kita akan bahas Henokh karena ada sedikit berkorelasi dengan apa yang saya akan bahas mengenai bergaul atau berdoa, saudara. Nah, tadi saya sudah bahas di pendahuluan bahwa kalau kita definisikan doa itu adalah komunikasi, maka sudah pasti komunikasi itu adalah hubungan
komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Artinya bahwa ada pembicaraan antara kita dengan Tuhan. Nah, itu kalau kita definisikan biasanya. Cuman memang pada prakteknya, yang seperti saya katakan, bahwa pada prakteknya ternyata tidak seperti apa yang kita definisikan, bahwa doa itu adalah komunikasi. Ternyata kita jauh lebih banyak ngomong dengan Tuhan. Katanya ngomong, minta. Bahkan ada seorang hamba Tuhan bilang gini, kalau kita tuh berdoa, orang Kristen berdoa itu pertama minta, ngancam-ngancam Tuhan, ya kan? Atau suap-suap Tuhan, bujuk-bujuk Tuhan. Nah, saya nggak tahu itu interpretasinya, tapi pada kenyataannya seperti itulah kadangkala kita kadangkala kalau kita berdoa kita hanya minta sama Tuhan kalau kita ada perlu, atau kita hanya sekedar menjadikan Tuhan itu seperti dukun. Ada saat ketika kita perlu baru kita datang kepada Dia. Nah, itu masalah, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang bukan cuma sekedar tanda kutip memanfaatkan kata Tuhan itu, kata doa juga itu menjadi sebuah hal yang sepertinya kelihatan rohani, padahal kita justru menjadikan Tuhan itu seperti mengkultuskan Tuhan, mendewakan Tuhan, yang pada saat kita perlu saja baru kita datang kepada Dia. Nah, Henokh menjawab. Henokh memberikan kita sebuah teladan, contoh sebagai orang yang dikenan. Dia mendapatkan favor of God, saudara. Perkenanan Tuhan. Sehingga banyak orang, oh, tahun perkenanan Tuhan. Oke, it's okay. Cuma masalahnya, untuk berkenan kepada Tuhan, kita belajar di sini. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Henokh itu hidup bergaul karib dengan Tuhan itu selama 300 tahun. Bahkan dikatakan dia mendapatkan dispensasi untuk tidak mengalami kematian, dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Nah, saya ingin garis bawahi kata bergaul di sini, saudara. Kata bergaul, saudara, di dalam Alkitab ini, di sini disebutkan dalam Kejadian pasal yang kelima, kata bergaul itu ada 2 kali disebut kalau nggak salah. Ketika dikatakan di dalam ayatnya yang ke-22, dikatakan hidup bergaul dengan Tuhan. Terus ayat yang ke-23, ayat 24 juga disebutkan bahwa Henokh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi ada 2 kali disebut kata bergaul di dalam Kejadian pasal 5 di sini, di dalam ayatnya yang ke-22 dan juga ayat yang ke-24 dituliskan Henokh bergaul dengan Tuhan. Nah, saya ingin bahas sedikit kata bergaul. Kata bergaul di dalam teks asli Ibrani, saudara, dalam teks asli Alkitab Perjanjian Lama, kata bergaul di situ dia memakai kata halak, saudara. Nah, bukan falak ya, halak. Nah, halak itu artinya berjalan bersama-sama, saudara. Nah, jadi kata halak itu berarti berjalan bersama-sama. Jadi kalau kita bicara tentang bergaul, dia sering kali sama-sama dengan Tuhan. Henokh itu selalu sama-sama. Intensitas waktunya itu selalu bareng-bareng dengan Tuhan. Itu sebabnya kenapa Alkitab menyebutkan Henokh itu bergaul dengan Tuhan. Nah, kalau saya berikan sebuah ilustrasi, saudara, kita punya banyak teman, tapi tidak semua teman kita menjadi teman kita untuk bergaul, saudara. Ada mungkin teman kita yang kita kenal, oke, saya punya teman SD, teman SMP, tapi kita tidak tiap hari, bahkan tidak intensitas waktu kita selalu jarang dengan mereka. Paling hanya ketemu pada saat reuni atau apa. Tapi kalau bicara bergaul, itu bicara orang yang dekat dengan kita. Kata bergaul di sini, Henokh bergaul, kata halak di sini dalam konteks teks asli Ibrani, kata halak di situ adalah intensitas waktu yang terus berjalan, terus menerus. Jadi ada continue untuk kita tetap sama-sama. Jadi Henokh itu selalu sama-sama dengan Tuhan, bareng-barengan dengan Tuhan. Kalau mungkin kita punya teman bergaul, kita sering sama-sama ngumpul bareng, ngopi bareng, nyanyi-nyanyi bareng, bahkan kita mungkin sering acara bareng, makan-makan, masak-masak di rumah. Nah, artinya itu yang namanya teman bergaul. Nah, di dalam pergaulan itu, di teman bergaul itu, kita akan menemukan yang namanya chemistry. Dan chemistry itu yang membuat kita jadi kuat. Chemistry itu yang akan menjadi hubungan itu jadi solid.
menjadi kuat, menjadi teguh, saudara. Nah, Henokh dikatakan dia bergaul, dia membangun chemistry dengan Tuhan. Jadi kata bergaul itu tidak bisa didefinisikan sebagai kata berdoa, saudara. Bergaul itu bicara soal dengan siapa engkau setiap hari. Bergaul itu bicara tentang dengan siapa kita terus bersama-sama. Nah, kalau Alkitab menginginkan kita adalah orang-orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan, bukan cuma sekedar berdoamu, bukan cuma sekedar pelayanan, enggak. Tiap hari apakah engkau bersama dengan Tuhan, selalu berjalan bersama. Artinya dia ada dalam hidup kita dan kita ada dalam dia. Kata bergaul itu bicara membangun sebuah keintiman, saudara. Jadi bukan bicara soal engkau berdoa, bangun pagi, siang, malam, atau rutinitas-rutinitas kita. Bukan cuma sekedar itu. Bicara tentang bergaul itu bicara tentang berjalan bersama-sama. Sehingga waktu kita itu jauh lebih banyak kita buang bersama-sama dengan orang yang kita temani bergaul ketimbang dengan teman-teman yang lain. Itu maksudnya. Makanya kenapa firman Tuhan berkata bahwa kalau Henokh itu mendapatkan perkenanan Tuhan, karena setiap hari dia jalan bareng dengan Tuhan. Halak itu loh. Halak itu bergaul itu berjalan bersama. Jalan bersama itu banyak hal yang kita bisa tahu, saudara. Kata berjalan bersama, bergaul itu berarti ada sebuah hubungan yang di situ kita bisa menemukan yang namanya keterbukaan. Di situ kita bisa menemukan yang namanya saling menguatkan. Di situ kita bisa menemukan yang namanya rahasia yang diungkapkan. Itu yang disebut yang namanya bergaul. Jadi kalau Tuhan berkata, Henokh mendapatkan perkenanan Tuhan karena dia hidup bergaul dengan Tuhan, tiap hari jalan sama Tuhan, wajar, saudara. Dia mendapatkan favor of God, perkenanan Tuhan, karena Henokh adalah orang yang selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya buat kita, apakah engkau adalah orang yang rajin berdoa atau orang yang rajin sama-sama dengan Tuhan? Dengan kata lain, berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi artinya bahwa kalau engkau berjalan bersama Tuhan, bukan cuma sekedar engkau rajin gereja, rajin berdoa, rajin melayani, tapi bagaimana engkau selalu sama-sama dengan Tuhan dalam konteks kebenarannya engkau hidupi dalam hidupmu, dan hidupmu ada dalam hidupnya Tuhan. Maksudnya adalah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, banyak hal yang kita akan pahami dan kita mengerti bagaimana apa yang harus kita kerjakan yang menurut kehendak dan rencana Tuhan. Alkitab berkata bahwa kalau kita mengalami sebuah pembaharuan dalam hidup kita, maka kita akan mengerti dan memahami manakah kehendak Tuhan, apa yang baik dan yang berkenan kepadanya. Nuh pun seperti itu, saudara. Nuh mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kitab Kejadian menuliskan bahwa ketika Nuh dipilih Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan dari air bah, Alkitab menuliskan bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nuh hidup berkenan, bergaul karib dengan Tuhan, karena Nuh adalah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, Nuh bisa melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan, karena setiap hari dia bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan perintahkan dia bangun bahtera, Alkitab menuliskan Nuh membangun bahtera itu tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa bisa tepat? Karena saya percaya Nuh selalu bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, izinkanlah selalu hidupmu bersama-sama dengan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin banyak hal yang kita lewati. Lembah kekelaman sekalipun, kita tidak perlu takut. Kalau ada Tuhan beserta dengan kita, saya percaya bahwa lembah kekelaman sekalipun kita bisa lalui. Kalau ada Yesus bersama-sama dengan kita, berjalan bersama dengan Yesus, suka ataupun duka, kita bisa lewati bersama dengan Yesus Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, saudara, sehingga lewat kebenaran ini semoga kita dicerahkan, sehingga engkau tidak hanya menjadi sekedar orang yang selalu rajin berdoa, tapi engkau juga harus menjadi orang-orang yang hidup bergaul, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Lewat kebenaran yang engkau hidupi, lewat hidup kebenaran Tuhan yang engkau aplikasikan dalam hidupmu, dan engkau selalu mengingat
dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat penyembahan-penyembahanmu. Dimanapun kau berada, Tuhan ada. Sebab kita percaya bahwa penyembah-penyembah yang benar bukan lagi menyembah, bukan soal di gunung-gunung, bukan di gedung-gedung, tapi menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sehingga dimanapun kau berada, engkau tetap bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dengan kata lain, hiduplah bergaul dengan Tuhan. Sehingga kasih karunia Tuhan semakin bernyata dan perkenanan Tuhan menjadi bagian kita semuanya. God bless you, saudara. Semoga lewat tayangan video ini saudara diberkati. Dan kalau saudara diberkati dan dicerahkan lewat tayangan video ini, saudara bisa klik like, saudara, dan juga saudara komen, dan juga klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Sehingga saudara bisa tetap mendapatkan notifikasi dari setiap video-video yang saya share di channel YouTube ini. God bless you. Semoga lewat video ini kita diberkati semuanya. Amin.